Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Paduan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Ini kopinya asik nih. Bismillah. Sedap kopinya. Kopinya ini dari Flores Bajawa. Saya beli di Rambla Apartemen Store. Oke lah kopinya ya. Enak dibuat gini juga. Kemarin saya buat menjadi V60 juga enak. Jadi ceritanya kan saya senangnya memprogram ya, coding gitu. Bahwa codingan atau program itu mengubah dunia. Ya saya sih percaya ya, karena itu bidang saya, hobi saya juga ya, bidang saya juga, keahlian saya juga gitu. Tapi saya nggak ngeh sedemikian hebatnya gitu ya si efek dari codingan ini. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh nih, contoh-contoh algoritma ya yang ada di dalam program itu menentukan behavior kita ya, algoritmanya kan ya. Misalnya kalau algoritmanya cenderung membuat kita main game menang gitu ya, algoritma cenderung membuat kita menang, cenderung membuat kita happy kan ya. Kalau algoritmanya cenderung membuat kita kalah kita kesel, bahkan nggak mau main itu lagi. Jadi di game itu kadang-kadang ini orangnya udah nggak pernah main nih ya, kasih kesempatan menang berkali-kali gitu ya. Jadi algoritmanya begitu ya. Nah itu codingan ya, jadi codingan tuh mengubah itu ya sebetulnya, tapi ya gitu-gitu aja sih tadinya. Terus dulu saya baca bukunya Lawrence Lessig, judul bukunya kalau nggak salah Code ya, Code yang versi keduanya gitu ya. Jadi dia cerita bahwa code is law gitu. Jadi kode kita itu adalah hukum. Jadi kalau kita hukum itu bisa hukum yang berlaku ya law yang ya conventional law, tapi bisa juga hukum dari code itu. Misalnya kode yang kita masukkan ke dalam blockchain gitu ya. Jadi menjadi hukum gitu ya. Di situ ya, the law that we obey gitu. Ya, masa juga lagi gitu ya. Nah baru kita lihat lagi sekarang ini juga demikian gitu ya. Barusan ini saya lagi baca bukunya si Harari ya, yang bukunya Nexus. Nah itu dia bilang gitu bahwa kalau kita membuat program ya, we code program itu kita tidak hanya sekedar mendesain sebuah produk. Jadi kita membuat produk apapun ya, produknya itu aplikasi itu ya, produk gitu. Tetapi kita juga mengubah politics, mengubah juga society gitu ya. Jadi ini kita ubah juga cultural, kita ubah juga gitu ya. Yang benar gitu ya. Ya bisa. Memang ada contoh beberapa kasus ya, kasus yang pernah terjadi itu gara-gara algoritma yang diterapkan dalam kode kita. Ya, jadi kode kita itu misalnya kasus yang ini ya, yang diceritakan dalam buku itu jadi gini. Kalau kita memberikan kode ya, kode itu kita berikan tujuannya apa? Kalau kita memberikan kode kan harus ada tujuan ya. If then else itu. If kalau belum dilakukan lagi. If sampai dia tercapai. Misalnya tujuan kita adalah mengukur ini ya, kita interaksi antara kita ya. Interaksi dengan seseorang itu dengan aplikasi kita. Kalau dia semakin lama berinteraksi dengan aplikasi kita semakin bagus. Ya, jadi kita bilang oke, kalau bisa ukuran keberhasilan adalah lamanya berinteraksi dengan aplikasi kita. Jadi apapun yang harus dilakukan supaya dia berinteraksi dengan aplikasi kita. Misalnya aplikasi kita kasih video kucing ya, karena orang senang lihat video kucing ya. Oh jadi orang senang deng. Kalau lagi berhasil kasih video kucing yang lucu-lucu gitu ya. Nah, jadi dia begitu ya, video kucing interaksinya terjadi, engagement kalau kata-kata yang sekarang gitu ya, engagementnya itu tinggi gitu ya. Kita kasih constraint aplikasi ini, kamu harus deliver apapun yang dilakukan selama constraintnya tinggi. Video kucing, bagus ya. Oh iya berarti video kucing. Terus dia ngeliat-liat lagi nih. Misalnya di dalam satu daerah ini ada terjadi pertempuran antara kelompok A dengan kelompok B. Kelompok A, kelompok B lagi berebut kekuasaan di daerah situ. Misalnya kekuasaan lahan parkir lah gitu ya. Ternyata kalau itu saya tampilkan, kata si mesinnya ini, engagementnya naik gitu.
yang selain tadi kucing-kucing yang lucu-lucu tadi, oh ini kalau orang lagi marah-marah itu ditampilkan menarik. Marah-marah equals engagement. Tarik gitu ya. Langsung ditampilkan aja marah-marah. Itu yang terjadi juga kalau kita lihat cerita-cerita sinetron di TV gitu ya, semakin banyak teriak-teriaknya, semakin banyak nangisnya, semakin banyak marah-marahnya, engagementnya tinggi. Itulah yang ditargetkan begitu. Maka algoritmanya yang kita codingkan dilakukan seperti itu. Biasanya masih ada manusia ya yang berinteraksi di situnya. Janganlah kita ubah-ubahlah algoritmanya, enggak kita berhentiin dulu atau apalah gitu. Ada manusia yang berikan. Tapi kalau kita selesaikan semuanya itu diserahkan kepada mesin, nah mesin hanya patuh kepada kita. Kalau kita acuannya, patokannya adalah engagement, maka dia itu yang ditingkatkan engagementnya itu ya. Jadi kalau dulu ada apapun gitu ya, sumber data, sumber informasi, ada some kind of algoritma atau apapun ya, program manusia. Eksekusi lagi, dijalankan lagi, program apa lagi, manusia lagi. Program apa manusia itu. Kalau dengan adanya komputer sekarang yang otomatisasi, yang kalau sekarang lagi keren-kerennya adalah AI. Nah, itu komputer. Manusianya sebagai objeknya ya. Jadi bukan subjeknya tapi objeknya. Contoh kasus tadi, kalau berantem maka engagementnya naik. Kalau gitu tampilkan aja film berantem ya, video berantem ditampilkan. Peduli amat, nanti akibatnya itu berantem beneran gitu. Itu ya. Bahkan kalau sekarang kita bisa bikin generatif AI ya. Ini nggak ada video berantem. Gimana kalau kita generate video berantem? Kita generate aja. Kalau orang mukulin ini ya, misalnya anak kecil mukulin orang gede, orang gedenya sampai terkaing-kaing, itu kayaknya underdog mengalahkan yang ini. Itu kayaknya bagus. Maka generate lah video itu, yang mana videonya nggak ada sesungguhnya gitu ya. Tapi kan bagi mesin ini it doesn't really matter. Itu bukan masalah kebenaran atau hati nurani. Yang penting tadi engagement tinggi. Karena tadi ya kriteria yang kita tampilkan adalah, yang kita sarankan adalah, yang kita suruh dia adalah engagement yang tinggi. Itulah yang dikejarnya. Gitu yang itulah yang sebabnya kenapa kita mengerikan ya kalau kita membuat sebuah program algoritma mesin yang kita lepaskan sendiri itu kayak gitu ya. Jadi kita nggak punya kontrol menentukan itu. Pak, ada contoh kasus yang beneran terjadi? Ada ya, yang anti Rohingya itu ya, waktu itu kan ya, itu demikian, itu yang waktu itu disalahkan Facebook. Karena Facebook itu ditonton orang-orang di Myanmar gitu ya, kalau ada video yang, itu tadi, yang menjelek-jelekan gitu ya, misalnya satu kelompok di sana, itu engagementnya tinggi, jadi itu tampilkan aja. Sehingga yang ditampilkan itu adalah permusuhan, rasa permusuhan itu yang ditampilkan, bukan rasa kasih, rasa persaudaraan ya, bersamaan itu enggak, karena engagementnya rendah. Kasih aja yang bikin ribut-ribut. Nah itu dia. Mumpung kita masih punya kesempatan untuk mengendalikan ini, maka kita harus mendesain secara hati-hati gitu ya. Jadi berbagai aplikasi itu ada konsekuensinya. Jadi para desainer aplikasi, para developer, para coder, hati-hati kalau kita mengembangkan sebuah sistem, karena yaitu kita tidak hanya mengembangkan produk aja, tapi kita mengubah kultur sebuah bangsa kita ini, mau bentuknya kulturnya dalam bentuk apapun ya, nanti implementasinya gitu ya, bentuk politiknya, keberagamaannya, pendidikannya, semua itu bisa kita ubah ya tanpa kita sadari. Sekarang mumpung kita sadar, nah itu ya, sebelum semuanya itu diserahkan kepada mesin dan kita tidak sadar alias pingsan. Dan kita hanya jadi objeknya aja ya. Nah ini ya. Mari kita ketemu lagi di video yang lainnya. Ini menghabiskan kopinya dulu. Udah waktu jamnya ini sholat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.